belum sejahtera. Dan tadi saya ingat waktu kita di Mandang, rumah sebasnya kita semua kita jalan keliling tadi. Saya ingat misi Gerindra. Kenapa Gerindra berdiri? Kenapa Gerindra berjuang? Kita berjuang, kita berdiri sebagai partai untuk membawa terang dan garam untuk politik Indonesia. Itu setiap kali saya jalan keliling, saya ingat misi kita. Saya ingat tujuan kita. Dan terima kasih kan kosong kan pada Pak Tony terdapat bagi peninggalan rohani. Kita lebih besar lagi, kita lebih optimis lagi, kita bawa misi yang baik, kita bawa harapan untuk rakyat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, saya hanya mau ingatkan kita semua, terutama kader Partai Gerindra. Kita adalah anggota partai politik. Kita membawa misi politik. Dan misi dari Partai Gerindra adalah untuk pertama, untuk menjaga keutuhan bangsa. Kita membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar dengan jiwa raga kita. Itu adalah sifat dari misi dari Partai Gerindra. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kita tidak masuk partai, kita tidak masuk ranah politik untuk cari harta atau untuk cari jabatan. Kita masuk politik untuk mencari kekuasaan untuk berbuat baik untuk rakyat kita. Bukan kekuasaan untuk cari harta atau jabatan. Kita cari kekuasaan untuk berbuat baik. Dan saya mau sampaikan bahwa ada beberapa program yang luar biasa yang akan mensejahterakan rakyat kita, banyak yang miskin dan berpindah. Yang pertama, saya mau sampaikan, saya mau bersaksi bahwa program yang jadi kebanggaan Pak Prabowo itu saya bisa katakan itu obsesi Pak Prabowo. Adalah program yang kita namakan makanan gratis dan susu untuk semua anak Indonesia dan semua ibu-ibu yang sekarang. Tadi saya di Luar saya lihat banyak anak-anak. Saya bertemu juga dengan seorang ibu sedang hamil. Dan saya melihat waktu saya bicara dari program Prabowo yang begitu sederhana sebetulnya. Prabowo sudah berobsesi, dan saya kira banyak kader Gerindra sudah tahu. Sudah 17 tahun sebelum ada Gerindra, dia sudah bicara dan sangat prihatin dengan kondisi anak-anak kita, kondisi kesehatan. Yang namanya stunting. Tadi saya lihat dari kawan-kawan dari NTT, kawan-kawan dari Flores, dari Timor. Pak Prabowo bilang di saya tahun 2006 ada statistik yang sangat mengganggu dia. Waktu itu 30% anak-anak di Indonesia menderita stunting. Saya kira semua ibu-ibu dan bapak-bapak tahu maknanya stunting apa. Dengan 30% itu rata-rata, tapi di NTT, di Flores, di Timor, di Alor, di Rote, 56% dari anak-anak di NTT menderita stunting. 56%, jauh di atas kata-kata. Bapak-bapak ibu semuanya, 17 tahun sekarang sudah lewat. Tahun 2023, menurut statistik pemerintah, 24% anak-anak masih
menderita stunting tahun yang lalu 2023. Menurut Menteri Kesehatan dan Menko PMK Profesor Muhajir, setiap hari dari 44 juta anak yang masuk sekolah setiap hari, 41% masuk sekolah tanpa sarapan pagi. Itu berarti kurang lebih 18 juta anak kita mulai sekolah tiap hari lapar dengan perut kosong karena orang tuanya miskin, tidak mampu untuk menyediakan makanan sarapan. Maka ini adalah suatu hal yang sangat mendorong Prabowo. Dan dia selalu bicara, tadi malam saya rapat sama dia 2 jam. Dan yang kita bicarakan apa? Kita bicarakan makanan gratis dan susu untuk 78 juta anak dan 4 juta ibu-ibu yang sedang hamil. Itu yang kita bicarakan tadi malam. Bagaimana kita bisa siapkan dan mulai bulan Oktober tahun ini, apabila nanti Prabowo dan Gibran dan bermandat dari rakyat Indonesia, tahun hari pertama mereka menjabat, kita mulai program makanan gratis dan susu untuk semua anak-anak dan 4 juta ibu yang sedang hamil. Kenapa 4 juta ibu sedang hamil? Ternyata menurut para ahli gizi, setiap tahun lahir 50.000 anak cacat setiap tahun. 50.000 anak lahir setiap tahun, dan itu yang tercatat. Itu yang tercatat. Sudah pasti yang belum tercatat atau tidak tercatat itu puluhan ribu lagi. Ini adalah malapetaka dan baru bencana. Maka para ahli sudah usulkan ke Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menerima dan akan sudah setuju, kita akan berikan makanan gratis dan susu untuk 4 juta ibu di seluruh Indonesia. Dia tidak bicarakan anggaran pertahanan tadi malam. Dia tidak bicarakan alutsista yang modern tadi malam. Dia bicara mengenai makanan gratis dan susu untuk rakyat kita. Bapak-bapak ibu semuanya, saya juga berbangga dengan Prabowo pimpinan kita karena keberanian dia memilih calon wakil presiden, anak yang sangat cerdas dan sangat tulus, dan akan dampingi Prabowo untuk memimpin negara kita. Kenapa saya bilang berani? Karena saya bersaksi, saya ada di dalam ruangan waktu ada yang bilang Pak Prabowo hendaknya jangan Mas Gibran. Kalau Mas Bowo memilih Mas Gibran sebagai calon wakil presiden, Mas Bowo akan anjlok dukungannya paling sedikit 8% pada hari pertama. 8%. Ada yang bilang Pak Prabowo akan hilang dukungan 8%. Itu awalnya, dan bisa anjlok lagi. Pak Prabowo bilang, saya lebih baik sama milih anak yang tulus, lebih baik saya pilih yang bocil, saya pilih anak ingusan, tapi dengan hati tulus dan bersih dari korupsi. Mungkin ada calon-calon wakil presiden yang pengalaman lebih tua, hebat, tapi belum tentu seperti anak ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tahu bahwa Mas Gibran selaku wali kota Solo, waktu 2 gereja kita ditutup dan disegel oleh kelompok radikal dan ekstremis, Mas Gibran berani turun ke bawah, langsung buka segel dipatahkan dan tempat ibadah dibuka kembali oleh kita semua. Ini adalah
Dan saya kira semua umat Indonesia, apapun agamanya, rasnya, sukunya, akan terlindung dengan seorang Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program-program seperti makanan gratis akan membawa anak-anak Indonesia ke tahun Indonesia emas tahun 2045. Ini adalah suatu mujizat. Prabowo dan Jokowi bergabung dan akan memimpin kita 10 tahun, 20 tahun ke depan ke Indonesia yang emas. Bagaimana tadi sebut mengenai persatuan dan kesatuan. Kemarin ada peristiwa di Sulawesi Utara, ada seorang pejabat menghina Prabowo Subianto, seolah-olah dia bukan asli Minahasa, seolah-olah dia bukan dari Lamongan, seolah-olah dia tidak pernah ada di Lamongan. Ada yang kirim ke saya WhatsApp, Pak Hashim, saya mau balas. Bagaimana kita balas orang begitu? Saya jawab, kita adalah orang Kristen, kita harus maafkan orang itu. Kita cukupkan aja, kita gemoy aja, orang itu nggak apa-apa. Itu makna dari orang Kristen. Kita masuk politik, orang kritik kita tidak apa-apa. Kita tidak benar kembali, kita tidak balas. Kita balas dengan kebaikan. Itu makna dari orang Kristen. Itu makna dari seorang politikus Kristen. Terima kasih Pak Roni. Tadi khotbah yang luar biasa. Tadi istri saya ini begitu kagum dengan khotbah Bapak. Terima kasih. Kita tekankan persatuan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Gerindra dari agama Kristen dan Katolik. Terima kasih karena kalian begitu setia, kalian begitu menjunjung tinggi kesetiaan kepada pimpinan partai, dan kita akan bawa Indonesia menuju ke Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Itu adalah Capres 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Hashim Joyo